Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Fadlul Islam. Kitab yang membahas tentang keistimewaan agama Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita memasuki bab yang baru, kata penulis rahimahullah, babu wujubil Islam, bab wajibnya untuk masuk Islam. Jadi hanya Islamlah satu-satunya agama yang menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Semua agama selain Islam mengajarkan perbuatan syirik. Kalau begitu, tidak ada hak untuk manusia memilih agama kecuali agama Islam. Sebab hanya agama Islam yang menegakkan, yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah istilah hanya Islam agama yang paling benar. Berarti selain Islam benar juga, tapi Islam yang paling benar. Ini istilah yang keliru, ucapan yang keliru. Yang benar hanya Islam satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula diperbaiki atau salah ucapan yang mengatakan kita membiarkan non-muslim untuk ibadah, silahkan, tapi jangan ajak-ajak kami. Berarti kita memerintahkan dia, membiarkan dia untuk berbuat syirik. Yang benar itu kita ingatkan bahwa seluruhnya wajib masuk Islam. Sebab hanya Islam yang menunaikan hak Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas seluruh hamba agar supaya hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Coba sebutkan satu saja agama selain Islam yang mengajarkan peribadahan hanya kepada Allah yang satu saja. Sebutkan, maka kita tidak akan dapati. Kalau begitu, selama orang itu tidak masuk Islam, maka selamanya dia tidak pernah menunaikan hak Allah. Jadi tidak boleh dipersilahkan, silahkan beribadah, asal jangan ajak-ajak kami. Itu katanya toleransi. Jadi kita katakan silahkan
kamu berbuat syirik, jangan ajak kami. Demikian pula istilah hanya Islam agama yang paling benar, berarti selain Islam juga benar. Ini perhatikan jemaah sekalian, lafaz-lafaz yang berbahaya. Yang benar hanya Islam, satu-satunya agama yang diterima, yang benar, yang sah. Dan semua manusia wajib masuk Islam. Cuma kita tidak bisa memaksa hatinya orang. Makanya dulu di masa Nabi ada namanya kaum munafikin yang masuk Islam tapi hatinya kufur. Dan itulah jamaah sekalian makna firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya tidak ada paksaan pada hati seseorang. Sebab itu perkara yang tidak nampak, perkara yang tersembunyi, tidak bisa kita paksa hatinya orang. Makanya dulu ada sahabat yang namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhuma sudah terbunuh oleh kaum musyrikin Makkah. Sekarang gilirannya Ammar. Kalau dia tidak memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin dan dia tidak mencela Nabi Muhammad, maka nasibnya akan sama dengan orang tuanya. Terpaksa dia memuji patung-patung berhala-berhala Tuhan-Tuhan kaum musyrikin dan mencela Nabi Muhammad. Dan beliau ketakutan setelah itu. Beliau sampai bilang, binasa saya, celaka saya. Maka Rasulullah bertanya, kenapa? Lalu Ammar menceritakan bahwa dia telah melakukan kekufuran, mencela Nabi Muhammad dan memuji Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat An-Nahl ayat yang 106. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dan azab Allah, kecuali yang dipaksa dalam kondisi hatinya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam kondisi hatinya tenang dalam keimanan. Perhatikan jemaah sekalian, ketika Nabi bertanya kepada Ammar bin Yasir setelah dia mencela Nabi Muhammad dan memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin, Nabi katakan, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu dapati hatimu saat kaum musyrikin memaksa kamu untuk mencela Nabi Muhammad dan memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin? Bagaimana kondisi hatimu? Sebab hati tidak bisa dipaksa. Mulut, perbuatan bisa dipaksa, tapi hati tidak bisa dipaksa. Maka Nabi bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu dapati hatimu, Ammar? Kata Ammar, "Mutmainnam bil iman." Tenang di dalam keimanan. Maksudnya sebenarnya hatinya mengingkari. Yang dia yakini Tuhan-Tuhan kaum musyrikin itu tercela, sedangkan Nabi Muhammad itu mulia. Maka apa jawaban Nabi jamaah sekalian? In adu fa'ud. Jika mereka memaksa kamu lagi, lakukan lagi. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi meyakinkan Ammar bin Yasir bahwa perbuatan kamu itu memang kekufuran, tetapi kamu dalam kondisi dipaksa. Tapi kata para ulama, syaratnya satu, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kalau hatinya setuju dengan paksaan itu, maka dia kafir. Jadi hati itu tidak bisa dipaksa. Itulah makna firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya tidak ada paksaan dalam hatinya. Apalagi di ayat kelanjutannya Allah katakan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas
antara petunjuk dan kesesatan. Jadi tidak perlu dipaksa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ghasyiyah, lasta alaihim bimusaytir, engkau bukanlah orang yang dikuasakan atas mereka, yang bisa menyeret mereka supaya mereka beriman. Tidak. Jadi fadzakir innama anta mudzakir, kata Allah. Berikanlah peringatan, sesungguhnya kamu hanya orang yang memberikan peringatan. Demikian pula jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin di antara kalian silahkan beriman, siapa yang ingin di antara kalian silahkan kafir. Kalau sampai sini ayatnya betul, orang bebas memilih agama. Berarti salah bab ini kalau begitu. Ternyata ayat itu dia sekalian ada sambungannya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah satu orang sesat berdalil dengan ayat atau hadis kecuali dalam ayat itu atau hadis itu juga bantahannya. Apa kata Allah di kelanjutan ayat di surat Al-Kahfi tadi? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim, yang kafir ini, azab neraka yang temboknya itu melingkup mereka seluruhnya sehingga mereka tidak akan bisa lepas. Jadi bukan disuruh silahkan beriman, silahkan kafir, bukan itu. Maksudnya di situ Allah sudah siapkan untuk orang yang kafir, untuk orang yang zalim. Karena kenapa? Hati itu tidak bisa dipaksa. Makanya jika ada orang yang terpaksa berbuat kekufuran seperti Ammar bin Yasir tadi, kalau tidak senjata yang ada di kepalanya meledak misalnya, dia pun terpaksa, tapi hatinya mengingkari, maka dia tidak kafir. Jadi hati-hati dengan istilah silahkan kalian beribadah, yang penting jangan ajak-ajak kami kaum muslimin, itu salah. Demikian pula ucapan hanya Islam agama yang paling benar, berarti selain Islam juga benar, tapi ini yang paling. Ini juga hati-hati. Yang sekalian termasuk ciri dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu detail dalam lafaz. Sampai jamaah sekalian dalam kitab Tauhid, Syekhul Islam penulis juga membuat satu bab khusus memperingati bahaya syirik dalam lafaz. Ada yang bilang laula al-kulaibatu hadhihi la'atanan lusus. Kalau bukan karena anjing kecil ini, kita sudah kedatangan pencuri. Ini kata penulis menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Demikian pula ucapan laulal fulan, kalau bukan karena fulan la halaktu, saya pasti binasa, saya pasti sudah mati. Ini jamaah sekalian lafaz-lafaz yang berbahaya. Maka hendaklah kita katakan alhamdulillah, kemudian kita mengucapkan kepada orang yang menolong kita jazakumullahu khairan. Karena Nabi SAW mengatakan man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Barang siapa yang diberikan kepadanya satu kebaikan, kemudian dia ucapkan kepada pelakunya jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan, faqad ablagha fi thana. Sungguh kata Nabi, benar-benar dia telah membalas, mendoakan, menghargai, bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik tadi. Demikian pula kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ulama ahli hadits kota Madinah, bahwa jawaban untuk jazakumullahu khairan yang paling afdal sama juga wa jazakallahu khairan, itu jawabannya. Walaupun wa iyyakum juga boleh, tapi yang lebih afdal
wa jazakallahu khairan. Itu jawaban yang lebih afdal. Walaupun kata beliau, kalau selain itu juga boleh, seperti wa iyyakum, ini tidak masalah. Jadi jamaah sekalian, harus detail dalam lafaz. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala. Pertama dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, sebab akan masuk ke dalam neraka. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Al-ayah. Lanjutkan ayatnya. Kelanjutan ayatnya, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah umat Yahudi dan umat Nasrani, ahlul kitab, berselisih setelah datang kepada mereka ilmu karena pelampauan batas di antara mereka. Jadi jamaah sekalian, setelah tegak ilmu, setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka berselisih. Padahal seluruh Nabi dan Rasul itu agamanya satu, agama Islam. Tapi Islam bermakna umum. Maksudnya apa? Beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Adapun Islam bermakna khusus, masing-masing umat memiliki syariat. Seperti berpuasa yang tidak akan lama lagi. Umat-umat terdahulu juga berpuasa. Namun tentunya beda bentuk syariatnya dengan umat Islam. Tapi untuk siapa dia persembahkan puasa itu, semuanya sama untuk Allah Subhanahu wa taala, baik umat terdahulu maupun umat Islam. Itu maknanya Islam bermakna umum dan Islam bermakna khusus. Jadi setelah datang kepada mereka ilmu bahwa akan ada nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW, sudah dikabarkan dalam kitabnya, mereka berselisih. Apa sebabnya? Baghyan bainahum, karena pelampauan batas di antara mereka. Jamaah sekalian, di sini kata para ulama di tafsir, pelampauan batas yang dimaksud adalah sifat hasad. Kenapa? Karena mereka tidak ingin Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir. Jamaah sekalian, ini sebenarnya peringatan juga bagi orang-orang yang punya sifat hasad. Hasad itu jamaah sekalian, kata al-alama Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna hasad adalah karahatu ma'an amallahu bihi ala ghairihi, membenci, tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan untuk orang lain. Ini makna hasad. Dia tidak senang kalau orang lain itu dapat nikmat, walaupun dia tidak ingin nikmat itu hilang, sekedar dia benci, dia tidak senang kalau saudaranya dapat nikmat, maka dia sudah hasad. Kalau dia ingin supaya nikmat itu hilang dari temannya atau dari saudaranya, dari orang lain, dan berpindah kepada dia, hasadnya lebih parah. Ini jamaah sekalian. Dan ini pula yang menyebabkan iblis laknatullah alaih kufur kepada Allah, hasad kepada Adam. Jamaah sekalian, hasad ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita khusus dalam surat Al-Falaq untuk berlindung wa min syarril atau min syarril hasidin, min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad, Allah perintah supaya kita berlindung dari hasadnya orang-orang yang hasad. Dan jamaah sekalian, ini menyebabkan seseorang bisa sampai tingkatan kafir. Seperti ini umat Yahudi, umat Nasrani.
tidak mau beriman kepada Nabi dan Rasul terakhir hanya karena hasad. Hanya karena hasad, jamaah sekalian. Demikian pula betapa banyak dakwah rusak karena hasad. Betapa banyak hubungan persaudaraan itu hancur karena hasad. Ini bahaya. Betul-betul kita harus berlindung kepada Allah. Baca itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan hasad ini menghalangi seseorang untuk menerima nasihat. Kalau kita mengingatkan orang yang hasad kepada kita, jamaah sekalian, jangankan dia dengar suara kita, lihat saja badan kita, muka kita, dia tidak akan sudi. Ini bahayanya hasad. Jadi Allah ingatkan, orang terdahulu itu kafir karena hasad. Wa may yakfur bi ayatillah. Kemudian Allah ingatkan, siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sari'ul hisab. Apa maknanya? Jamaah sekalian, makna sari'ul hisab ini termasuk makna yang luar biasa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini termasuk Syekhul Mufassirin, syekhnya para ulama ahli tafsir. Kalau kaum muslimin bertanya tafsir apa yang paling bagus kita baca, maka sampaikan kepadanya tafsir induk kaum muslimin adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Makna Allah sari'ul hisab adalah sari'ul ihsa, sangat cepat dalam menghitung. Wa inna makna dzalika annahu hafizun ala kulli amalin amalahu. Maknanya adalah Allah yang maha menjaga semua orang yang beramal untuk amalannya. Jadi jamaah sekalian, tidak perlu ada orang yang khawatir kebaikannya itu Allah kurangi, atau tidak perlu ada yang khawatir keburukannya itu ditambah oleh Allah. Tidak. Allah itu sari'ul hisab. Dia selalu menjaga semua amalan-amalan orang yang beramal. La hajata bihi ila aqdin. Allah tidak butuh perjanjian. Kama ya'qiduhu khalquhu bi'akuffihim. Sebagaimana makhluk manusia butuh perjanjian dengan tangan-tangan mereka supaya tidak lupa. Au ya'unuhu au yu'awinuhu biqulubihim, atau dibantu untuk diingatkan oleh hati-hati mereka. Walakinnahu yahfadhu dzalika 'alaihim bighairi kulfatin wala ma'unah. Akan tetapi Allah sari'ul hisab. Allah senantiasa menjaga, mengawasi atas seluruh amalan mereka tanpa beban, tanpa persiapan. Wala mu'anata lima yu'anihi ghairahu minal hisab. Dan tidak akan pernah memberatkan Allah untuk menjaga amalan sebagaimana orang lain atau makhluk berat untuk menjaga perjanjian itu. Itu makna sari'ul hisab. Sangat cepat hisabnya, sangat cepat perhitungannya, tidak perlu ada yang salah hitung. Tidak akan ada yang protes, ya Allah, dulu saya lakukan seperti ini, tidak terdapat dalam catatan. Atau ya Allah, kayaknya saya tidak lakukan ini dosa, kenapa tercatat di catatan saya? Tidak. Tidak ada yang seperti itu, jamaah sekalian. Itu makna sari'ul hisab. Semuanya akan dibalas persis apa yang mereka lakukan. Jadi ini makna sari'ul hisab. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, dalilnya lagi, wajib masuk Islam. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Di antara makna jalanku yang lurus adalah agama Islam. Fattabi'uh, kata Allah, ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti as-subul. Kenapa? Karena itu akan memecahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari ajaran Islam. Al-ayat, lanjutkan ayatnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian bertakwa.
Kemudian jemaah sekalian, kata penulis rahimahullah, qala Mujahid, berkata Mujahid ahli tafsir dari generasi tabi'in, menafsirkan apa yang dimaksud subul. Kalian ikuti Islam, jangan kalian ikuti subul. Kata Mujahid, as-subul al-bid'u wasyubhat. Yang dimaksud dengan subul adalah bid'ah dan syubhat-syubhat. Jemaah sekalian, apa makna bid'ah? Sebagian dai, tapi bukan sunnah, dia punya titel juga, itu tidak paham makna bid'ah, sampai dia mengatakan bahwa kalau ini bid'ah, itu bid'ah, berarti antum juga bid'ah, bahkan dari kepala sampai kaki. Kenapa? Karena muka antum tidak ada di zaman Nabi. Atau mungkin maksudnya pakaian kita tidak ada di zaman Nabi. Jemaah sekalian, ini tidak paham definisi bid'ah, atau mungkin dia pura-pura khawatir ketinggalan followers. Jemaah sekalian, bid'ah itu maknanya adalah ihdatsu ibadatin qauliyatin au fi'liyatin au aqidatin. Ibadah yang baru yang bentuknya ucapan, perbuatan atau keyakinan, lam yashra'allah, yang Allah tidak mensyariatkan. Maksudnya apa? Tidak ada di dalam ayat, tidak ada di dalam hadis. Ucapan, perbuatan, keyakinan. Kalau itu ibadah, tidak ada di ayat, tidak ada di hadis, itu bid'ah. Jadi bukan tripod bid'ah, bukan video bid'ah, HP bid'ah, motor bid'ah, pesawat bid'ah. Kalau umroh naik unta saja, ini gagal paham. Jamaah sekalian, yang dimaksud dengan bid'ah adalah ibadah tambahan, ibadah baru di dalam agama. Bentuknya ucapan, amalan, dan keyakinan yang Allah tidak syariatkan. Itu definisi bid'ah. Adapun definisi syubhat adalah aridun yu'radu lil qalbi yamna'uhu min tasawwuril umur ala haqiqatiha. Sesuatu yang menimpa hati, yang menghalangi hati untuk mengetahui hakikat perkara tersebut. Fayahsul biha istibahu wal fayahsul biha istibahun wal tibasun fala yumayyazul ladzi istabaha alaihi al-amr bainal haqqi wal batil. Sehingga terjadilah kesamaran, ketidakjelasan, dan perkara itu tidak bisa dibedakan apakah masuk kebenaran atau kebatilan. Ini syubhat. Syubhat adalah sesuatu yang menimpa hati sehingga hati itu tidak bisa melihat hakikat perkara. Terjadi ketidakjelasan, terjadi kesamaran, sulit untuk membedakan yang hak dan yang batil. Itu syubhat. Dan jamaah sekalian, betapa banyak orang yang tertimpa syubhat. Dulu dia yakini itu haram, sekarang menjadi boleh. Ini ciri-ciri hatinya tertimpa syubhat. Dulu waktu pulang dari belajar di Saudi, dia bilang demonstrasi itu haram. Begitu ikut organisasi, berubah. Oh, ternyata ada salafnya juga demo. Tapi dia tidak mau sebut siapa salafnya. Sekarang saya sebut, ada salafnya memang demo. Siapa? Yang mengepung rumahnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, orang-orang Khawarij. Itu salafnya. Tapi ustadz ini tidak mau bilang. Kenapa? Takut disalahkan. Memang ada salafnya, tapi salafnya Khawarij yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan, sehingga Utsman terbunuh dalam kondisi sedang membaca Al-Quran dan dalam kondisi berpuasa. Itu salafnya. Jadi ini bahaya jamaah sekalian. Ini juga menunjukkan bahwa pernahnya seseorang duduk di depan ulama tidak menjamin hatinya selamat dari syubhat. Makanya
Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mutlim. Cepat-cepatlah kalian beribadah, cepat-cepatlah kalian beramal soleh, termasuk cepat-cepat datang sholat Jumat. Ini sering saya ingatkan ya mas kalian. Sebagian masjid itu sudah khotib sudah naik, saf baru 2 yang terisi, subhanallah. Kalau mungkin di sini tidak, di sini belum datang ustadznya sudah penuh. Di sebagian masjid yang mas kalian, kita sampai khawatir jangan sampai tidak jadi Jumat ini. Padahal apa kata Nabi? Badiru bil amal, cepat-cepatlah beramal, termasuk sholat ya mas kalian. Datang di sholat Jumat cepat-cepat. Sebelum datang fitnah, kaqita'il lailil mutlim, yang gelapnya seperti potongan malam. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang di pagi hari masih beriman, di sore hari sudah kafir, atau di sore hari masih beriman, di pagi hari sore kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menukar agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Jemaah sekalian, fitnah yang dimaksud dalam hadis ini kata para ulama, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi itu tadi makna syubhat. Kalau ustadz-ustadz kita atau para ulama menyebutkan syubhat, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang menimpa hati sehingga orang itu bisa berubah keyakinannya. Yang tadinya dia bilang itu tidak boleh, mengkritik pemerintah terang-terangan tidak boleh. Begitu banyak bergaul dengan ahlul bid'ah, bahkan mas kalian menantang, ngajak diskusi, datang ke podcastnya. Ya mas kalian diingatkan oleh para ulama, termasuk Syekh Rabi rahimahullah, jangan pernah dia berdebat dengan orang yang sesat. Kenapa? Karena kalau dia kalah bisa membahayakan sunnah dan bisa membahayakan kebenaran. Syekh Rabi menyebutkan ada orang yang mengatakan ana salafi, saya salafi, kemudian dia berdebat dan kalah, ini membahayakan sunnah dan Islam serta kebenaran. Dan Nabi SAW mengingatkan jamaah sekalian, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah sebelumnya di atas petunjuk kecuali orang yang selalu berdebat. Jadi hati-hati, tidak perlu diladeni. Baik, kecuali kalau debat itu untuk orang yang mencari kebenaran, itu disebutkan oleh para ulama, tapi asalnya tidak boleh. Tidak boleh kita berdebat dengan orang-orang yang menyimpang. Kenapa jamaah sekalian? Syekh Ibn Utsaimin memberikan satu contoh. Dulu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ahli tafsir, gurunya, punya teman Syekh juga ulama, tapi sering debat, akhirnya dia tersesat. Ini sekelas ulama. Maka hati-hatilah jamaah sekalian. Syubhat itu bisa merubah keyakinan seseorang. Yang tadinya haram minimal menjadi makruh, setelah itu menjadi boleh. Ini ciri hati yang tertimpa syubhat. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah, 2 hadits lagi atau 3 hadits lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dalil wajibnya masuk Islam dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun, akhrajahu. Barang siapa yang membuat amalan baru di dalam agama kami ini yang tidak ada contoh darinya, maka tertolak. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fil lafdin, dalam satu lafaz, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada petunjuk di dalam agama kami, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Jamaah sekalian, lafaz yang pertama yang dimaksud itu orang yang berbuat amalan baru atau bid'ah, tapi dia tidak melakukannya, dia cuma membuatnya. Yang kedua, dia melakukannya tapi bukan dia pembuatnya, semua tertolak. Yang membuat
tapi tidak mengamalkan, ditolak juga. Yang mengamalkan tapi bukan pembuatnya, juga ditolak. Kemudian yang terakhir, kata penulis rahimahullah, walil Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba, dikatakan kepada Nabi, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mentaati saya dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh dia yang tidak mau. Jamaah sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang tidak mentaati Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan dua hukuman. Pertama, kesesatan di dunia, yang kedua, azab yang pedih di akhirat. Sebagaimana di surat An-Nur, di ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati, hendaklah waspada, kata Allah. Orang-orang yang selalu melawan Ar-Rasul, selalu menentang sunnah, selalu melawan ajarannya Nabi Muhammad. Kenapa? Dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu syirku. Fitnah yang dimaksud di sini puncak kesesatan adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayt fayahlik. Jangan sampai, kata Imam Ahmad, berdasarkan ayat ini, dia tolak sebagian ucapan Nabi, sebagian ajaran Nabi, kemudian hatinya ditimpa kesesatan. Setelah itu dia binasa. Jamaah sekalian, siapa sahabat yang terbaik di umat ini? Siapa? Tidak? Hah? Sahabat yang terbaik umat ini, Abu Bakar Siddiq. Jamaah sekalian, apa rahasianya? Anaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kondisi ayahnya. Abu Bakar pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi. Saya tidak pernah meninggalkan satupun amalan yang dulu dilakukan Nabi Muhammad. Perhatikan jamaah sekalian, syai'an, sedikit pun, kata Abu Bakar, tidak pernah saya tinggalkan amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azi. Kenapa? Saya takut jika ada amalan yang saya tinggalkan dari perintah Nabi Muhammad, saya pasti sesat. Jamaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, bagaimana mungkin kaum muslimin hari ini bisa menang berjihad melawan orang kafir kalau banyak sunnah Rasulullah yang mereka lawan. Dulu di perang Uhud, jamaah sekalian, cuma satu sunnah yang dilanggar oleh kaum muslimin. Itu pun hasilnya banyak sahabat yang terbunuh dan hampir kaum muslimin kalah. Nabi bilang, jangan ada pasukan pemanah yang dari atas itu turun sampai ada perintah. Tapi jamaah sekalian, apa yang dilakukan pasukan pemanah sebagian? Turun dia karena sudah melihat Nabi Muhammad dan sahabat sudah mengambil harta rampasan perang. Khalid bin Walid yang saat itu belum muslim melihat ada celah untuk menyerang balik kaum muslimin. Khalid bin Walid memutar balik pasukannya, menyerang dari belakang. Banyak yang terbunuh di perang Uhud. Sampai jamaah sekalian disebutkan dalam hadits Al-Bukhari, gigi geraham Nabi pecah, kepala beliau berdarah. Satu sunnah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang dilanggar oleh kaum muslimin. Bagaimana mungkin hari ini kita bisa menang melawan orang kafir kalau banyak agama atau ajaran Nabi Muhammad yang kita lawan? Jadi tidak ada cara untuk menang melawan orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin kecuali kita harus kembali kepada agama kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinihim, sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baik, jamaah sekalian, jadi semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau?
Yang tidak mau adalah yang menentang, yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak mau masuk surga. Baik, jemaah sekalian, selesai 5 dalil. 6 dalil dalam bab ini. Masih ada dalil berikutnya, tapi sudah mau masuk waktu Isya, kita cukupkan. Barangkali yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam. berdebat dengan para dukun tidak boleh, tidak dibolehkan. Baik, jemaah sekalian, kalau kita yakin bisa memberikan manfaat dalam debat, termasuk debat kepada dukun, maka tentu itu dianjurkan, bahkan diperintahkan. Makanya para ulama itu melarang seseorang untuk mendatangi dukun kecuali untuk satu tujuan: membongkar kesesatan mereka. Itu tujuannya. Kalau kita bisa membongkar, maka tentu itu dianjurkan. Tapi jemaah sekalian, kalau kita tidak yakin, justru kita khawatir jangan sampai orang lihat, kemudian seakan kita kalah, maka akan mempengaruhi dakwah. Ini kita tunda, kita belajar dulu. Karena kata Syekh Rabi, al-munadharah laha uslub al-khas. Debat itu punya trik, metode khusus, ada caranya. Kadang dia menang debat bukan karena kebenaran, karena pintar berbicara. Sedangkan orang yang dikala ini, dia membawa kebenaran, tapi dia sulit atau tidak mengetahui caranya. Jadi, kalau kita bisa yakin berdebat itu membawa manfaat, maka lakukan. Itu tadi contohnya. Para ulama mengatakan tidak boleh mendatangi dukun kecuali satu tujuan: untuk mendebati dia, membuktikan di tengah masyarakat bahwasanya dia sesat. Karena di jamaah sekalian ada kisah sebutkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mendatangi dukun yang mengaku bisa mendatangkan arwah orang-orang yang sudah meninggal. Datanglah Syekh Al-Albani rahimahullah, muhadditsul asr, ahli haditsnya zaman ini. Dia bilang, saya mau kamu datangkan satu arwah. Iya. Dukun ini bilang, arwahnya siapa? Kata Syekh Al-Albani, arwahnya Imam Al-Bukhari. Ada hadits yang mau saya tanyakan. Kata dukun ini, kayaknya sinyal lagi jelek hari ini, datang lagi besok. Besok Syekh Al-Albani datang, dukunnya sudah tidak ada. Jadi ini kisah yang pertama. Kalau untuk berdebat dalam hal itu boleh. Jadi dukunnya bilang sinyal rusak, datang lagi besok. Besok Syekh Al-Albani datang, ternyata dukunnya sudah lari. Iya, kenapa? Karena kalau dia mau datangkan jinnya itu tidak tahu ilmu hadits, dia tidak belajar mustalah hadits, bagaimana caranya? Jin juga butuh belajar mustalah hadits. Kalau Syekh Al-Albani tanya apa rawi ini thiqah atau dhaif, jin kalau tidak belajar mustalah hadits dia tidak bisa jawab, maka dukunnya lari. Ada kisah yang berikutnya, Syekh Al-Albani juga rahimahullah, sebutkan oleh para pelajar-pelajar di Timur Tengah. Beliau mengundang dukun ke rumahnya untuk diajak makan malam. Syekh Al-Albani rahimahullah cuma
menyediakan nasi dan dia sembunyi semua lauknya di bawah. Dukun ini tersinggung. Masa kamu undang saya cuma nasi? Kata saya Albani, kalau begitu kamu pun dusta. Kamu mengaku mengetahui perkara gaib, tapi kamu tidak tahu bahwa di bawah nasi itu ada lauk. Jadi ini kalau seperti ini boleh. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan afakin athim. Dukun itu afat, banyak bohongnya, lagi athim, banyak melakukan dosa. Kenapa? Sebab kalau dia mau sakti, harus dia melakukan kesyirikan dan kekufuran. Bahkan jamaah sekalian, ada yang sampai menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang dihinakan. Waliyadzubillah, ini sampai tingkatan kufur. Semakin kafir dukunnya, semakin senang setannya membantu. Makanya Allah katakan afak athim, tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun kepada setiap afak athim. Afak athim ini yang sekalian sigo mubalaghah. Sigo mubalaghah itu selalu berbohong dan selalu melakukan kesyirikan dan kekufuran. Selalu, tidak pernah pun terputus. Itu makna sigo mubalaghah. Itu sifat dukun dan tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka. Jadi asalnya berdebat itu tidak boleh, karena agama ini sudah jelas. Kecuali itu tadi, kalau dia datang ke dukun untuk mendebatinya, membuktikan bahwa dia itu sesat sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai dia dan meninggalkan sihir dan perdukunan, maka ini dibolehkan, dianjurkan, bahkan sebutkan oleh ulama kita. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.